السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita masih pada ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6, dan kita sampai pada ucapan Allah, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Yang bermakna, setelah Allah berbicara tentang tata cara wudu, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tayammum. Jika kalian dalam keadaan sakit, nggak bisa kena air, atau dalam keadaan safar tidak dapat air, atau kalian datang dari ghaid, buang air besar, atau kalian menyentuh para wanita, yakni jima, falam tajidu ma'an, dan kalian tidak mendapati air, fatayammamu, maka tayammumlah, sa'idan tayyiba, permukaan tanah yang baik, tayyib, yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu, dan usaplah wajah-wajah kalian dan tangan-tangan kalian daripadanya, minhu, yakni dari permukaan tanah tadi. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum fid din min haraj. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj. Walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Allah Subhanahu wa taala tidak menghendaki kesusahan bagi kalian. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menghendaki untuk mensucikan kalian dan untuk menyempurnakan kenikmatannya atas kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Maka faedah-faedah dari ayat ini bertambah lagi, yaitu faedah yang ke-25. Dzakara minnatallah ta'ala 'alal 'ibad, yaitu Allah menyebutkan tentang kebaikannya terhadap para hamba. Bimasyru'iyyati tayammum, yaitu dengan disyariatkannya tayammum. Masya Allah, ini kenikmatan, kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak mendapatkan air, tayammum. Ini namanya minnah, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-khamis wal 'ishrun, faedah yang ke-25, dzikru minnatallah, disebutnya pemberian Allah, kenikmatan Allah kepada para hambanya, yaitu dengan disyariatkannya tayammum. As-sadis wal 'ishrun, yang ke-26,
anna min asbabi jawazi tayammum wujud al-marad alladhi yadurruhu ghusluhu bil ma'. Sekarang sebabnya disebut pula dalam ayat ini sebab dibolehkannya tayammum. Yang pertama karena maradun, karena penyakit. Kalau orang itu sakit tidak boleh terkena air, jangan dipaksa. Kalau ternyata dokter berkata engkau tidak boleh kena air, jangan dipaksa. Beberapa penyakit bahkan sangat-sangat berbahaya jika tersentuh air. Ikhwan fillah a'azakumullah. Sehingga Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu, in kuntum marda, mengatakan kalau kalian sakit tidak boleh kena air, maka tayamumlah. Itu yang pertama. Yang berikutnya, di antara sebab bolehnya tayamum, berarti faedah yang ke-27-nya, as-safar. Al-ityan minal bauli wal ghaid idza adamil ma. Safar, buang air kecil, buang air besar, tidak mendapatkan air. Tidak mendapatkan air. Maka boleh baginya untuk tayammum. Fal maradu yajuzu tayammum ma'a wujudil ma' li husulid darar bihi. Wa baqiha yujawizuhu al-'adam lil ma' walau kana fil hadar. Berarti barakallahu fikum, yang pertama adalah marad, sakit. Wa in wujida alma, walaupun ada air. Tapi kalau sakit tidak boleh kena air, boleh tayamum. Yang kedua, semua kalau tidak ada air. In lam yajid, kalau tidak dapat air. Safar ataupun tidak safar. Sakit ataupun tidak sakit. Kalau nggak dapat air, tayamum. Akhwani fid din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an. Jika kalian tidak mendapatkan air, berarti harus dicari dulu. Kalau nggak dapat baru tayamum. Karena kalimatnya falam tajidu ma'an. Ikhwan fillah a'azakumullah, dan itu adalah faedah yang berikutnya. Bahwasanya disuruh untuk mencari air. Jika tidak mendapatkan air, baru dia tayamum. Yang ke-28, annal kharij minas sabilaini min baulin aw gha'itin yanqudul wudu. Faedah ke-28, apa yang keluar dari dua jalan. Dua jalan adalah qubul wa dubur. Qubul yang di depan, dubur yang di belakang. Buang air kecil atau buang air besar. Tetapi para ulama menyebutkan tidak hanya dua ini. Buang air besar, buang air kecil, tidak. Mereka menyatakan semua yang keluar dari dua jalan tersebut. Walaupun yang keluarnya batu. Walaupun yang keluarnya dud, cacing. Hati-hati. Tanpa terasa duburnya gatal, ternyata ada cacing kremi. Kecil seperti parutan kelapa. Batal? Iya, hadas. Tetapi saya tidak buang angin, tidak buang air besar.
ya tapi tetap ada yang keluar. Sehingga diringkas dengan kalimat ma kharaja minas sabilain. Semua yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu atau menyebabkan hadas. Apakah yang keluarnya cairan ataupun yang keluarnya adalah batu ataupun yang keluarnya adalah cacing atau sejenisnya ataupun yang keluarnya angin. Ya, buang angin sama. Dia batal wudunya dan harus berwudu kembali. Yanqudu al-wudu, membatalkan wudu. Yang ke-29. Istadalla biha man qala la yanqudu al-wudu illa hadhanil amrani fala yantaqid bilamsil farji wala bighairihi. Karena yang membatalkan wudu adalah yang keluar dari dua jalan, maka selebihnya tidak membatalkan wudu. Ini kesimpulan para ulama membaca ayat ini dan beberapa hadis-hadis yang lain. Maka selain dua ini la yantaqidul wudu, tidak membatalkan wudu, apakah memegang kemaluannya ataupun dipegang kemaluannya, sama istri maksudnya, atau oleh ibunya ketika dia sakit dibersihkan, ataupun bagaimana, tidak membatalkan wudu. Loh, katanya bersentuhan dengan wanita membatalkan wudu, tidak membatalkan wudu. Barakallahu fiikum. Disebutkan di sini dalam ayat ini, aula mastumun nisa, jika kalian menyentuh para wanita, maknanya adalah jima', sebagaimana diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa menyentuh wanita di dalam ayat ini adalah jima', sehingga disuruh tayammum, menggantikan mandi. Ikhwan fillah a'azzakumullah. Sehingga menyentuh tidak membatalkan wudu, bahkan menyentuh kemaluan dengan tangannya tidak membatalkan wudu, kecuali kalau ada yang keluar. Loh, ini oleh istri loh. Iya. Kalau tidak ada yang keluar tidak batal, kecuali kalau ada yang keluar meleleh, mezi, keluar mazinya, maka batal wudunya. Kalau tidak ya tidak. Berarti barakallahu fikum, disimpulkan pembatal wudu adalah ma kharaja minas sabilain, apa yang keluar dari dua jalan. As-salasun, faedah yang ke-30. Istihbabu at-takniyah amma yastaqdiru talaffuz bihi. Dianjurkan untuk memakai julukan pada perkara-perkara yang tidak pantas disebut. Ini barakallahu fikum ketinggian bahasa atau kemuliaan dalam berbahasa, sehingga perkara-perkara yang tidak pantas disebut pakai kunyah. Takniyah dari kata kunyah. Kunyah, kalau seseorang diberi kunyah Abu Fulan, Abu Fulan, yang wanita Ummu Fulan, Ummu Fulan. Baik. Tetapi lebih umum dari itu, makna kunyah adalah julukan-julukan. Ini faedah ke-30. Dari mana faedah ini didapat? Kalau ada sesuatu yang tidak pantas disebut, dijuluki saja dengan julukan-julukan. Yaitu ucapan Allah tadi, au jaa ahadun minkum minal ghaid, atau kalau salah seorang kalian datang dari pinggir kota. Ghaid itu kalau kalian lihat di padang pasir, mereka kalau buang hajat itu menjauh sampai jauh dari kampung. Mereka buang hajat, mereka balik.
Mereka bawa air. Daerah ini dijuluki dengan ghaid. Tidak menyatakan dengan bahasa yang kasar, tapi dengan bahasa jika salah seorang kembali dari sana, dari tempatnya. Ikhwan fillah azakumullah. Itu kinayah, ungkapan terhadap buang air besar. Jika salah seorang datang dari belakang, begitu. Di sini kan biasanya bilang belakangnya. Padahal belum tentu belakang itu kamar mandinya. Bisa jadi kamar mandinya di tengah atau di depan. Tapi kebiasaan di sini menjuluki kamar mandi dengan belakang. Siapa yang datang dari belakang buang hajat itu udah sopan banget. Hajat itu apa? Ya, keperluan. Yang membuang sesuatu yang memang diperlukan untuk dibuang begitu. Ini barakallahu fiikum sunnah. Menjuluki dengan julukan-julukan agar tidak terkesan qadar, kotor, tidak pantas disebut, maka berikan julukan-julukan. Demikian pula kalimat aula mastumun nisa. Ini faedah yang ke-31. Anna lamsal mar'ah biladzatin wa syahwatin naqidun wil wudu. Bahwa menyentuh wanita kalau ada syahwat itu batal wudunya. Tapi catatan pentingnya, batalnya bukan karena sentuhannya. Bantahannya karena sesuatu yang keluar dari kemaluannya. Karena biasanya kalau dengan syahwat akan keluar medi. Barakallahu fiikum. Adapun lamastumun nisa disebutkan tafsirnya atau salah satu tafsirnya adalah jima'. Kalau maknanya jima' berarti tayamum bisa menggantikan hadas besar. Kalau kalian datang dari ghaid, kalau kalian buang air besar, buang air kecil, atau kalian jima' dengan perempuan, tidak dapat air, fatayammamu, padahal yang ini hadas besar, yang ini hadas kecil. Yang jima' hadas besar, yang jaa ahadu minkum minal ghaid hadas kecil. Dua-duanya bisa dengan tayammum. Ini barakallahu fikum sebagaimana riwayat dua sahabat di dalam safar sama-sama junub, mimpi basah. Akhirnya mereka bingung karena enggak dapat air. Yang satu tayamum seperti biasa, yang satu berkata ini hadas besar. Maka berguling-guling di pasir agar terkena semua tubuhnya dengan debu. Ternyata ditegur oleh Nabi dan dibenarkan yang bertayamum saja. Innama yakfika an taf'ala biyadaika hakadha. Cukup bagimu untuk melakukan dengan dua tanganmu begini. Ya, tangan, wajah. Artinya tayamum itu bisa menggantikan hadas besar atau bisa membersihkan hadas besar, bisa pula membersihkan hadas kecil. Barakallahu fiikum. Yang ke-32. Ishtirat adamul ma' li sihhatit tayammum. Disyaratkan sahnya tayamum kalau tidak ada air. Yang kedua, kalau sakit tidak boleh kena air walaupun ada air. Berarti sebabnya dua, sakit atau tidak mendapatkan air. Yang ke-33, annahu ma'a wujudil ma' walau fis shalah yabtulut tayammum. Kalau ada air walaupun di tengah-tengah salat, tayamumnya batal. Kamu udah nyari-nyari enggak dapat, tayamum salat. Allahu akbar. Belum sampai ruku atau sudah sampai ruku, datang temanmu bawa air seember, batal. Tayamumnya saat itu langsung batal. Langsung kamu wudu, ulangi salatnya kembali. Demikian faedah yang ke-33. Mengapa kalau ada air batal?
Karena syaratnya falam tajidu ma'an, tidak mendapatkan air. Lianna Allah innama abahahu ma'a adamil ma', karena Allah membolehkannya ketika tidak ada air. Ar-rabi' wal 'ishrun. Yang ke-34. Annahu idza dakhala al-waqtu wa laysa ma'ahu ma' fa innahu yalzamuhu talabuhu fi rahlihi wa fi ma qaraba minhu. Faedah ke-34, jika datang waktu salat dan seorang tidak mendapatkan air, maka wajib mencari. Wajib talab, mencari air. Loh, di mana perintah mencari? Enggak ada tadi dalam ayat perintah mencari. Ada. Itu pada kalimat kalau enggak dapat. Kalau enggak dapat kan salah nyari. Kalau tidak mendapatkan air. Bahasanya, kamu lihat kalimatnya dalam Al-Quran. Falam tajidu ma'an. Falam tajidu ma'an. Tajidu dari kata wajada. Wajada itu mendapatkan. Kalau engkau tidak mendapatkan, berarti cari dulu. Dapat apa enggak dapat? Kalau enggak dapat, tayamum. Kalau dapat, berwudulah. Baik, sehingga disebutkan faedah yang ke-34, perintah untuk mencari air. Fi rahlihi, di tempat dia singgah. Fi ma qaruba minhu, di dekat-dekatnya. Li'annahu la yuqal lam yajid liman lam yatlub. Karena tidak disebut tidak mendapatkan kalau dia enggak nyari. Tidak disebut falam yajidu ma'a, tidak mendapatkan. Tidak disebut tidak mendapatkan kalau dia enggak nyari. Tapi kalau nyari baru bisa dikatakan tidak mendapatkan. Udah nyari tapi tidak mendapatkan. Falam yajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Yang ke-35, yang ke-35. Anna man wajada ma'an la yakfi ba'du taharatihi. Siapa yang mendapatkan air tapi enggak cukup. Air cuma 1 gelas aqua. Bagi seseorang cukup. Tapi bagi orang lain baru sedikit, baru ini saja, wajah saja, dah habis. Bagaimana? Tayamum atau wudu? Kata beliau, selama mendapatkan air, maka berwudulah. Kalau nggak cukup, sebisanya. Baru setelah itu tayamum. Demikian kata Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam kitab kita ini. Annahu in wajada ma'an la yakfi ba'da taharatihi, kalau dia mendapatkan air tapi enggak cukup untuk bersuci, fa innahu yalzamuhu isti'maluh, maka baginya wajib untuk memakai air itu secukupnya, thumma yatayammam ba'da dzalik, kemudian tayamum setelah itu. Sadis wa thalathun, yang ke-36. Annal ma'al mutaghayyir bit-tahirat muqaddamun 'ala tayammum. Air yang berubah warnanya, rasanya, tapi bukan dengan najis, dengan tahirat, maka itu lebih diutamakan daripada tayamum. Air warnanya sudah coklat, bukan kena najis, karena hujan sehingga campur tanah. Tayamum atau berwudu? Berwudu. Tapi dia coklat, tetap itu adalah air. Yang kedua, air teh. Diceret, nggak ada air kecuali itu. Dia warnanya berubah. Warna berubah. Tapi tidak najis. Bitahirat.
Pilih mana, tayamum atau berwudu dengan air teh? Kata Syekh rahimahullah, berwudu dengan air ini yang berubah warnanya ini. Mengapa? Apa dalilnya? Mengapa dikatakan faedah dari ayat ini? Karena disebutkan falam tajidu ma'an. Saya tanya sekarang, air yang coklat ini air bukan? Air. Yang sudah berubah jadi aroma daun teh. Air bukan? Air. Dia air. Maka kata Allah, kalau nggak dapat air, ini dapat kok air. Ini dapat kok air. Sehingga kata beliau, air yang berubah warnanya atau berubah rasanya, bittahirat, tapi dengan sesuatu yang suci. Muqaddamun ala tayammum, lebih didahulukan daripada tayammum. Lebih didahulukan air yang berubah tadi daripada tayammum. Ayakunu tahuran, karena dia tahur, bisa mensucikan. Li'annal ma'al mutaghayyir ma'un, karena air yang berubah warna tadi tetap air. Tetap disebut air. Kalau tidak dapat air sama sekali, walaupun yang berwarna, baru tayammum. Fayadkhul fi qawlihi falam tajidu ma'an. Karena ini juga disebut air, ini juga disebut air, maka termasuk dalam ayat Allah, kalau tidak mendapatkan air, maka tayammum. Kalau ada ini, berarti dapat air. Karena tetap dia dinamakan air. Barakallahu fiikum. Yang ke-37. Annahu la budda min niyyati tayammum. Harus berniat tayammum. Sama dengan wudu juga, sama dengan salat juga, sama dengan mandi janabah juga, kemarin disinggung. Harus ada niat. Harus ada niat. Apalagi kalimat fatayammamu bermakna uqsudu, niatkanlah. Kalimat tayammum maknanya adalah uqsudu, tayammama. Ya tayammam maknanya meniatkan sesuatu. Yang ke-38, annahu yakfi tayammum bi kulli ma tasa'ada ala wajhil ardi min turabin wa ghairihi. Bahwasanya dibolehkan untuk tayammum dengan tasa'ada, dengan kullu ma tasa'ada. Ini gambar yang tadi, gambar permukaan tanah. Atasnya ini disebut sa'id. Dari kata tasa'ada. Makna tasa'ada adalah permukaan. Maka setiap permukaan boleh dipakai tayammum. Apakah itu debu ataupun bukan. Kadang-kadang di Indonesia permukaannya bukan debu. Mungkin rumput. Atau permukaannya malah karena di sebelahnya pabrik, debunya hitam. Serbuknya batu bara. Boleh, boleh. Atau di tempat lain, lain lagi. Karena tidak disebut zatnya, tapi disebut sa'idnya. Sa'idan thayyiba. Dari kata sa'ada, tasa'ada, di atas atau di permukaan sesuatu. Maka jangan bingung, walaupun kau di atas kendaraan, di atas mobil, jangan bilang gak ada tanah, gak ada air. Ya udah tayamum, gak ada tanah. Semua permukaan. Kamu ginikan saja di bawah mobil itu, di alasnya atau di dindingnya, cukup. Ya. Barakallahu fiikum. Ini kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Adanya debu, ya enggak apa-apa. Debu. Sehingga barakallahu fiikum, faedah yang ke-38 ini adalah cukup semua apa yang merupakan permukaan tanah, permukaan bumi, apakah dia turab ataupun bukan. Fayakunu ala hadza qawluhu famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu. Maka
ucapan Allah, usapkanlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengannya, maknanya adalah taghlib. Wa annal ghalib an yakuna lahu ghubar, karena biasanya di atas sesuatu, di permukaan sesuatu biasanya ada debu. Masya Allah, masjid kalian bersih. Tapi kalau kamu gini kan, lihat tangannya, tetap aja berdebu. Ya. Baik, maka boleh bertayamum dengannya. Allah wa imma an yakuna irsyadan lil afdal, atau bisa jadi itu adalah isyarat dari Allah Subhanahu wa taala untuk yang afdal adalah dengan debu permukaan tanah. Kalau ada, kalau bisa, itu yang afdal, permukaan tanah, permukaan pasir, permukaan paving. Nah, wa illa fa kullu ma tasa'ada yajuzu tayammum biha. Tetapi hukumnya semua permukaan boleh untuk tayammum. Wa annahu idza amkana at-turab alladhi fihi ghubar fa huwa aula. Kalau memungkinkan permukaan tanah, permukaan pasir, fa huwa aula, maka itu lebih utama. At-tasi' wa thalathun, yang ke-39. Annahu la yasihhu tayammum bit-turabin najis. Tidak boleh tayammum dengan tanah yang najis. Mengapa? Karena Allah sebutkan sa'idan thayyiba. Fatayammamu sa'idan thayyiba. Sa'idan permukaan, thayyiba yang thayyib, yang bersih. Tanah itu suci. Ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, dalam kitab-kitab sahih, bahwa Allah menjadikan bumi untukku sebagai masjid dan sebagai sesuatu yang tahir, bisa mensucikan. Bisa dipakai sholat di atasnya dan bisa dipakai tayammum. Barakallahu fiikum. Maka jangan memakai tanah yang sudah bercampur najis. Kalau ada yang bilang, tanah itu kan gak jelas, jangan-jangan bercampur najis, jangan-jangan. Maka dijawab, utruk jangan-janganmu. Tinggalkan jangan-janganmu itu. Tanah asalnya tahir, kecuali kalau terlihat jelas ada najis atau tercium jelas bau najis, ya jangan. Tapi hukumnya semua tanah tahir. Oleh karena itu, siapa yang memakai sendal ketika sholat, cukup digosokkan ke tanah saja. Ini sebelum masuk, digosokkan ke tanah yang kering, sholat pakai sendal. Mengapa? Karena tanah yang berikutnya mensucikan tanah yang sebelumnya. Kalau ada najis di jalan, terinjak misalnya, maka kamu gosokkan dengan tanah berikutnya, bersih kembali. Ini barakallahu fiikum tentang permukaan tanah. Asalnya tahir, bersih. Li'annahu la yakunu tayyiban bal khabithan, karena Allah perintahkan untuk memakai tanah yang tayyib atau permukaan yang tayyib, sa'idan tayyiban, maka tidak boleh pakai yang jelas terlihat najisnya. Al-arba'un, yang ke-40. Annahu yusah fit tayammumil wajh wal yadan faqat. Bahwa yang diusap dalam tayammum hanya tangan dan wajah saja, tanpa sisa yang lainnya. Kaki tidak, telinga tidak, kepala, rambut tidak, kumur-kumur tidak, masukkan tanah ke hidung tidak, apalagi ke mata tidak. Hanya wajah dan tangannya. Hadin arba'un, ke-41, bahwa kalimat wujuhikum, usaplah wajah kalian, mencakup semua wajah yang sudah dijelaskan.
dari tempat tumbuh rambut secara umum sampai ke dagunya, dari telinga sampai telinga, itu disebut dengan wajah. Baik. Yu'ammimuhu bil masah. Diusap secara keseluruhannya. Illa annahu ma'fuun. Hanya saja mencuci atau mengusap wajah ini berbeda dengan mencuci wajah. Farq bainahuma. Bedakan antara keduanya. Di sana ketika wudu, faghsilu wujuhakum. Cucilah. Karena disuruh dicuci, ya dicuci semuanya. Lubang hidungnya, lubang mulutnya dan sebagainya. Ketika tayamum tidak disebut cucilah, tapi disebut usaplah. Kalau usap itu permukaannya saja. Permukaan wajahnya saja. Cukup. Tidak perlu masuk ke lubang-lubangnya. Tidak. Hanya permukaan saja. Bahkan kalau ada jenggotnya, cukup di permukaan jenggotnya. Dalamnya nggak usah. Nggak usah harus dimasuk-masukkan sampai ke dalam. Berbeda dengan mencuci. Ma'fun an idkhalit turab. Dimaafkan. Nggak perlu memasukkan tanahnya atau debunya fil fam, ke mulut, wal anf, ke hidung, tidak. Wa fi ma tahta syu'ur, juga di bawah rambut-rambut ini tidak perlu. Walau khafifah, walaupun jenggotnya khafif. Berbeda dengan mencuci wajah dalam wudu. Kalau jenggotnya khafif, ringan, maka disuruh sampai ke dasar kulitnya. Tapi kalau jenggotnya tebal, dimaafkan. Barakallahu fikum. Asani wal arba'un, yang ke-42. Annal yadaini tumsahani ilal ku'aini faqat. Bahwa kedua tangan dibersihkan hanya pada atau hanya sampai ku'aini, ay rusghain. Ini rusghain. Kalau kaki, ada mata kaki. Kalau tangan tidak disebut mata tangan, walaupun memang menonjol, ini disebut dengan ku'. Kalau musanna, ku'aini. Atau rusghain. Bersihkan atau usap tangannya sampai rusghain saja begini. Cukup. Li'anna al-yadaini 'inda al-itlaq kadzalik. Karena kalimat yadain ketika mutlaqan hanya ini saja yang disebut tangan. Kalau mau sampai sini harus ada kalimat ilal marafiq. Kalau sampai sini ilal katifi. Kalau sampai sini ilal sa'id dan seterusnya. Kalau sampai sini ilal abudi. Kalau tangan titik ini saja. Sampai pergelangan tangan saja. Falau kana yushtarat isalul mashi ila dira'aini. Kalau saja disyaratkan untuk mengusapnya sampai ke siku, laqayyadahu Allah bidzalik. Niscaya Allah akan sebutkan ilal marafiq, seperti ketika wudu. Akan disebut ilal marafiq. Kama qayyadahu fil wudu, sebagaimana disebutkan dengan qaid pada wudu, ilal marafiq. Yang ke-43, as-salis wal arba'un. Annal ayah 'ammatun fi jawazi tayammum. Bahwa ayat ini sifatnya umum tentang bolehnya tayammum li jami'il ahdathi kulliha, untuk seluruh hadas-hadas besar maupun kecil. Al-hadasul akbar wal asghar. Bal wali najasatil badan, bahkan untuk najis di badan pun dibersihkan dengan tayamum atau dengan tanah, bisa kalau nggak ada air. Berarti namanya tayamum untuk semuanya, untuk hadas besar, hadas kecil. Lian Allah ja'alaha badalan an taharatil ma, karena Allah menjadikannya sebagai pengganti air. Wa atlaqa fil ayati falam yuqayyid, dan Allah sebutkan secara mutlak dalam ayat, begitu saja disebutkan tayamumlah, tidak membedakan kalau hadas besar begini, kalau hadas kecil begitu, tidak. Allah sebutkan kedua-duanya
hadas besar dan hadas kecil bersama-sama, au jaa ahadun minkum minal ghaid aw lamastumun nisa, yang satu hadas asghar, yang satu hadas akbar. Kemudian berkata, walam tajidu ma'an fatayammamu, dua-duanya disuruh tayammum. Wa qad yuqal inna najasatal badan la tadkhul fi hukmi tayammum. Tetapi dikatakan pula kalau najis di badan dibersihkan itu bukan tayammum namanya. Tayammum itu mengusap wajah dan telapak tangannya. Mengusap wajahnya dan tangannya sampai pergelangan tangan. Itu tayammum. Kalau membersihkan najis di badan itu bukan tayammum namanya. Lianna siyaq fil ahdath, karena konteks kalimatnya, konteks ayatnya tentang hadas besar, hadas kecil. Kalau najis di tangan, najis di badan, kemudian dibersihkan dengan tanah, itu bukan hadas. Wudunya dia masih punya, tapi kena najis. Bersihkan saja dengan sesuatu sampai hilang baunya, rasanya dan bekasnya, selesai. Bukan hadas. Beda hadas dengan najis. Barakallahu fikum. Wa huwa qaulu jumhuril ulama, demikian ucapan kebanyakan para ulama. Ar-rabi' wal arba'un anna mahall at-tayammum fil hadath al-asghar wal akbar wahid. Yang ke-44 bahwa tempat tayammum pada hadas kecil, hadas besar sama, yaitu wajah dan tangan. Yang ke-45 annahu law nawa man alaihi hadatsani tayammum anhuma fa innahu yujzi. Kalau ada orang yang terkena dua-duanya, hadas besar dan hadas kecil sekaligus, dia masih junub dan dia buang air besar, buang air kecil, bagaimana ketika tayammum? Niat untuk yang mana? Untuk yang besarnya atau untuk yang kecilnya atau untuk kedua-duanya? Kata Syekh di sini, launawa, kalau dia meniatkan lahuma jami'an, untuk kedua-duanya, yujzi, sah. Akhdan min umumil ayat, mengambil keumuman ayat dan kemutlakan ayat. Yang ke-46 annahu yakfil masah bi ayyi syai'in kana bi yadihi aw ghairiha lian Allah qala famsahu. Boleh dia mengusapnya dengan sesuatu, biyadihi dengan tangannya atau dengan lainnya, karena Allah hanya menyatakan usaplah. Walam yadhkurul mamsuh bihi, tidak berbicara tentang apa yang diusapkannya. Fadalla ala jawazi bikulli syai', berarti boleh mengusapnya dengan apapun. As-sabi' wal arba'un, barangkali ada orang yang ingin mengusapnya dengan sesuatu, dengan tisu dan sebagainya, itu sah, tidak mengapa. Yang ke-47 istiratut tertib fi taharatit tayammum, disyaratkannya tertib dalam taharatut tayammum sebagaimana disyariatkannya dalam wudu. Lianna Allah bada'a bil mashil wajhi qabla mashil yadain, dan Allah memulainya dengan wajah baru kemudian tangan. Jangan tanya kenapa, sudah begitu ayatnya. Wamsahu biwujuhikum wa aydiyakum, selesai. Lo kan biasanya tangan dulu, Ustaz. Jangan sok tahu. Kita ikuti ayatnya. Ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Inna safa wal marwata. Ya safa dulu, baru marwah. Nabi menyatakan kepada para sahabatnya, Ibda'u bima bada'allahu bihi. Mulailah dengan apa yang Allah mulai. Ternyata Allah mulai dengan inna safa wal marwah. Maka safa dulu, baru kemudian marwah. Demikian pula pada ayat wudu, faghsilu wujuhakum, dan seterusnya. Demikian pula barakallahu fikum pada tayammum. Allah katakan faghsilu wujuhakum wa aydikum minhu. Yang ke-49 48 dulu.
Anna Allah Ta'ala fima syara'ahu lana minal ahkam lam yaj'al alaina fi dhalika min haraj. Diakhiri ayat ini dengan kalimat bahwa Allah Subhanahu wa taala lam yaj'al, tidak menjadikan, alaikum min haraj, tidak menjadikan kesusahan untuk kalian. Allah memberikan kemudahan untuk kalian. Allah ingin mensucikan kalian. Sama seperti Allah SWT mewajibkan puasa. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba ala ladina min qablikum la'allakum tattaqun. Sampai pada ayat yuridullahu bikumul yusr wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan bagi kalian. Allah tidak menginginkan kesusahan. Apa yang Allah syariatkan, apa yang Allah perintahkan, semuanya mudah. Walhamdulillah. Ini sebagai penutup bahwa syariat ini mudah dan Allah jadikan sebagai kemudahan, sebagai kesempurnaan nikmat Allah atas kalian. Yang ke-49, bahwa taharah ada dua, bilma wa bitturab. Yang satu benar-benar mensucikan secara lahirnya dan batinnya, yaitu air. Zahirnya bersih, batinnya pun bersih karena taat kepada Allah. Demikian pula turab, membersihkan batin-batin kaum muslimin karena ta'atan lillahi ta'ala. Yang ke-50, anna taharatut tayammum wa in lam yakun fiha nadhafa wa taharah tudrak bil hissi wal musyahadah fa inna fiha taharah ma'nawiyah. Yang ke-50, bahwa taharah dengan tayammum walaupun tidak terlihat secara zahirnya jadi bersih, dengan debu tidak terlihat jadi bersih, tetapi secara maknawi, secara batin jadi bersih. Itu pasti. Dan secara keyakinan iman, yakin jadi bersih. Karena tanah adalah sesuatu yang netral. Manusia membahas tentang kenetralan tanah dalam sekian banyak hal. Bahkan dalam urusan kimia, mereka paham kalau tanah menetralkan. Dan itu menjadi sehat. Barakallahu fikum. Yang ke-51, annahu yanbaghi lil 'abdi an yatadabbar al-hikam. Bahwa semestinya seorang hamba memperhatikan hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia di balik syariat Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kecuali pasti ada hikmahnya. Tidak mungkin Allah mensyariatkan sesuatu kecuali pasti ada faedahnya. Allah menyatakan yuridu liyutahhirakum. Allah ingin mensucikan kalian. Maka isma'u wa ati'u, dengarlah perintah Allah dan taatilah perintah Allah agar kita suci lahir dan batinnya. Amin. Wallahu ta'ala alam bis-shawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indahsir Idaatul Islamiyah